Hai semua, selamat datang di channel Dipta Samsidin. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana menentukan nilai polinomial. Nah, nilai polinomial dapat kita tentukan dengan dua cara, yakni cara yang sudah biasa kita lakukan dari SMP, yakni dengan cara substitusi, atau dengan salah satu cara, yakni skema Horner atau metode Horner. Jadi skema Horner atau metode Horner ini merupakan metode yang nanti akan sangat sering kita gunakan pada saat menyelesaikan masalah-masalah polinomial atau suku banyak. Jadi pada video kali ini saya akan membahas khusus mengenai bagaimana menentukan suatu nilai polinomial dengan menggunakan metode Horner saja. Kalau substitusi saya yakin kalian sudah bisa semua. Untuk video kali ini kita coba semua soalnya diselesaikan dengan metode Horner yang ditemukan oleh William George Horner. Nah, mengenai bagaimana caranya, saya tidak akan berbasa-basi banyak, jadi kita langsung coba pada masalah saja. Contoh yang pertama, tentukan nilai polinomial berikut untuk nilai x yang diberikan. Diberikan polinomial px sama dengan 2x pangkat 4 dikurangi 6x pangkat 3 dikurangi x kuadrat ditambah 3x dikurangi 7 untuk nilai x sama dengan 1. Kita akan selesaikan masalah ini dengan menggunakan metode Horner. Saya berikan sedikit bayangan, kalau kalian ingin menggunakan substitusi, atau kita ulang materi yang dulu pernah kita pelajari, substitusi, yang kalian cari tinggal menentukan nilai P untuk X sama dengan 1. P1 berapa? Jadi tinggal gantikan variabel X dengan nilai 1. 2, 1 pangkat 4, 6, 1 pangkat 3 dikurangi 1 kuadrat ditambah 3 kali 1 dikurangi 7. 2 dikurangi 6 dikurangi 1 ditambah 3 dikurangi 7. Sehingga hasilnya negatif 4, negatif 1, negatif 4, negatif 9. Jadi nilai polinomial px saat nilai x sama dengan 1 adalah negatif 9 jika kita menggunakan metode substitusi. Bagaimana menggunakan Horner? Nanti hasilnya kita gunakan ini sebagai cara untuk mengecek kebenaran dari hasil yang kita dapatkan dengan menggunakan metode Horner. Kita gunakan Horner. Caranya, yang pertama, kita tuliskan semua koefisien dari setiap variabel x yang berpangkat dari polinomial Vx. Jadi tuliskan koefisiennya. Koefisien pertama 2, negatif 6, negatif 1, 3, negatif 7, beserta konstantanya juga. Nah, kemudian kalian buat bagan seperti ini. Kemudian nilai x yang ingin kita cari, taruh di sebelah kiri. Untuk bilangan pertama, kalian langsung tulis di bawah garis horizontal ini. Untuk bilangan selanjutnya yang kita lakukan adalah 2 kali 1 taruh di bawah negatif 6. 2 kali 1, 2 taruh di bawah negatif 6. Kemudian jumlahkan negatif 6 dengan 2. Negatif 6 tambah 2, negatif 4. Lakukan lagi seperti itu. Negatif 4 kali 1, negatif 4, taruh di sini. Jumlahkan, negatif 1 ditambah negatif 4, negatif 5. Kembali, negatif 5 kali 1, negatif 5. Negatif 5 tambah 3, negatif 2. Negatif 2 kali 1,
negatif 2, negatif 2 tambah negatif 7, negatif 9. Bilangan yang terakhir ini merupakan nilai polinomial. Sehingga kita bisa tuliskan polinomial P saat nilai X sama dengan 1 adalah negatif 9. Jadi hasilnya sama. Baik menggunakan metode substitusi ataupun dengan menggunakan metode Horner, hasilnya pasti sama. Tinggal lebih efisien yang mana. Tentunya nanti kalian harus wajib mengetahui metode Horner ini, karena nanti kebanyakan soal-soal polinomial di belakang atau soal polinomial pada teorema sisa, teorema faktor, menentukan akar-akar, semua nanti akan lebih banyak menggunakan metode Horner dalam penyelesaiannya. Kita coba sekali lagi dengan menggunakan contoh yang lain. Kita akan menentukan nilai dari polinomial Qx, x pangkat 5 dikurangi 3x pangkat 4 dikurangi 6x kuadrat tambah 11 untuk x sama dengan 4. Berarti kita disuruh untuk menentukan Q4 nilainya berapa. Seperti biasa, kita akan menggunakan metode Horner. Yang menjadi perbedaan soal ini dengan soal sebelumnya adalah ada beberapa variabel X berpangkat yang tidak tertulis. Dari sini ada X pangkat 3 yang tidak tertulis, kemudian variabel X atau X juga tidak tertulis. Jadi untuk yang tidak tertulis kita isikan koefisiennya 0. Kita akan mulai menghornerkan, kita buat dulu bagannya. Kita tuliskan koefisiennya, x pangkat 5 koefisiennya 1, x pangkat 4 negatif 3, x pangkat 3 koefisien 0, x kuadrat koefisien negatif 6, x koefisien 0, konstantanya 11. Selanjutnya kita mulai untuk menghornerkan, x sama dengan 4. Kita honorkan, turunkan bilangan pertama, 1 kali 4, 4, tambah negatif 3, 1, kalikan dengan 4, 4, tambah 0, 4, kalikan dengan 4, 16, tambahkan negatif 6, 10, kalikan dengan 4, 40, tambah 0, 40, kalikan 4, 160, tambah 11, 171. Inilah yang merupakan nilai dari polinomial. Sehingga kita peroleh nilai Q4 sama dengan 171. Kita lanjutkan dengan contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Jika nilai polinomial Px yakni x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 ditambah nx dikurangi 5 untuk nilai x sama dengan negatif 2 adalah negatif 29, nilai P1 berapa? Caranya yang pertama, kita akan gunakan metode Horner. Jadi kita hornerkan antara x sama dengan negatif 2 dengan polinomial Px. Jadi kita tuliskan koefisiennya, x pangkat 4 koefisiennya 1, x pangkat 3 4, x pangkat 2 koefisiennya 0, x koefisiennya n, dan konstantanya negatif 5. Kita tuliskan x sama dengan negatif 2. Kita hornerkan seperti biasa. 1 kali negatif 2, negatif 2. 4 kurang negatif 2, 2. Negatif 4 tambah 0, negatif 4. Kali negatif 2, 8. N tambah 8, N plus 8. Kali negatif 2, negatif 2N, negatif 16.
dijumlahkan negatif 2N negatif 21. Jadi ini adalah hasil dari P negatif 2. Jadi P negatif 2 sama dengan negatif 2N negatif 21. Nah, di sini dibilang pada permasalahannya, untuk X sama dengan negatif 2, nilainya adalah negatif 29. Jadi P negatif 2 ini sama dengan negatif 29. Negatif 2N dikurangi 21. Kita bawa ke ruas kiri, negatif 29 tambah 21 sama dengan negatif 2N. Sehingga diperoleh negatif 8 sama dengan negatif 2N. N sama dengan 4. Kita peroleh N-nya sama dengan 4. Selanjutnya nilai P1 berapa? Kita lakukan juga penghorneran seperti tadi, namun dengan mengganti N-nya dengan 4. 1, 4, 0, 4, negatif 5. Jadi polinomialnya kita peroleh tadi, Px itu adalah X pangkat 4 tambah 4X pangkat 3 tambah Nx-nya itu menjadi 4X negatif 5. Jadi ini bentuk lengkap polinomialnya. Sekarang kita hornerkan dengan 1 karena yang menjadi permasalahan adalah nilai P1. Sehingga di sini kita tulis X sama dengan 1. Turunkan 1 kali 1, 1 tambah 4, 5 kali 1, 5 tambah 0, 5 kali 1, 5 tambah 4, 9 kali 1, 9 tambah negatif 5, 4. Sehingga kita peroleh jawaban P1 sama dengan 4. Jadi itulah hasilnya. Jadi ini semua menggunakan metode Horner. Kalau kalian mau campurkan dengan substitusi, boleh. Jadi kembali saya ingatkan, kalian yang memilih kapan saatnya menggunakan Horner, kapan efisiennya menggunakan Horner, kapan efisiennya menggunakan substitusi. Kita lanjutkan ke contoh yang terakhir. Contoh yang terakhir. Diketahui polinomial Px yakni 2x pangkat 3 dikurangi 5x kuadrat dikurangi x ditambah 3 dan Qx 4x kuadrat dikurangi 2x ditambah a. Jika Px dan Qx bernilai sama, untuk x sama dengan negatif 2, tentukan nilai a-nya. Nah, di sini yang kita akan gunakan tetap sama seperti tadi, yakni menggunakan metode Horner. Jadi caranya adalah kita hornerkan nilai x sama dengan negatif 2 ke kedua polinomial Px dan Qx. Kita lakukan yang pertama, polinomial Px koefisiennya adalah 2, negatif 5, negatif 1, kemudian konstantanya 3, kita hornerkan dengan x sama dengan negatif 2. Kita mulai 2, negatif 4, tambah negatif 5, negatif 9, kali negatif 2, 18, dikurangi 1, 17, dikali negatif 2, negatif 34, ditambah 3, negatif 31. Sehingga hasilnya di sini negatif 31. Jadi kita dapatkan P negatif 2 sama dengan negatif 31. Selanjutnya kita hornerkan x sama dengan negatif 2 dengan Qx. Kita tulis koefisiennya, koefisien x kuadratnya 4,
koefisien X-nya negatif 2, konstantanya A. Nah, di sini kita akan mencari nilai A-nya nanti. Kita tuliskan X sama dengan negatif 2. Turunkan 4-nya, kalikan negatif 2, negatif 8, tambahkan negatif 2, negatif 10, kalikan negatif 2, 20, tambahkan dengan A, sehingga jadinya 20 plus A. Sehingga kita peroleh Q negatif 2 sama dengan 20 plus A. Kemudian, pada soalnya ada pernyataan jika Px dan Qx bernilai sama untuk X sama dengan negatif 2. Tentukan nilai A-nya. Karena nilai mereka sama, kita bisa tuliskan P negatif 2 sama dengan Q negatif 2. Sehingga negatif 31 sama dengan 20 plus A. Sehingga yang kita peroleh adalah A sama dengan negatif 31, bawa 20-nya ke ruas kiri, negatif 20, negatif 51. Sehingga kita peroleh A-nya adalah negatif 51. Jadi, itulah hasilnya. Demikianlah video kita kali ini. Semoga apa yang sudah kita bahas mengenai nilai polinomial dapat kalian pahami dengan mudah. Tolong dukung video ini dengan cara like, komen, subscribe, dan juga share dengan teman-teman kalian. Demikian video ini, sampai jumpa. Dah.